Hai, selamat siang sahabat inspirasi. Balik lagi di acara podcast kita siang hari ini dengan saya Yunita Rahayu, dan dalam program yang seperti biasa kita tunggu-tunggu di episode kali ini Agri FM on Podcast. Dan seperti biasa kita tidak sendiri karena kedatangan narasumber yang sangat cantik dan juga merupakan mahasiswa jurusan agribisnis. Supaya kita tidak penasaran lagi ya sahabat inspirasi, kita sapa saja nama dari mahasiswa tersebut. Halo Kak Adel. Hai. Gimana kabarnya nih Kak Adel? Alhamdulillah sekarang baik-baik aja. Kesibukan Kak Adel di akhir-akhir ini? Sekarang sibuknya cuman itu sih, nyusun laporan aja, laporan akhir magang. Kesibukannya Kak Adel di akhir ini menyusun laporan akhir magang ya? Iya. Iya. Langsung saja pada topik pembahasan yaitu mengenai MBKM. Jadi ini kita kan semester 6 yang sedang menjalani magang ya. Apa alasan Kak Adel memilih skema riset? Alasan saya memilih skema riset itu karena saya itu sangat suka sekali yang namanya turun lapangan kan. Jadi di samping latihan untuk menulis artikel, saya juga bisa mengambil pengalaman turun lapangan itu dengan berhadapan langsung dengan masyarakat gitu, dengan petani. Memang pas waktu masih masuk kuliah kemarin kan ada tugas-tugas yang diberikan oleh dosen itu dengan turun lapangan kan. Tapi experience-nya itu beda gitu dengan yang sekarang. Jadi saya ingin coba hal baru gitu. Oh keren, jadi Kak Adel ingin mencoba hal baru seperti turun lapangan secara langsung bersama masyarakat. Iya. Tujuan mengambil riset tersebut apa Kak Adel? Tujuan saya mengambil penelitian tersebut itu untuk mengidentifikasi knowledge dengan praktisnya petani tentang sustainable agriculture gitu di Kecamatan Solok Selatan sih. Ada berapa orang sih dalam riset di situ? Di tim riset kami ada 6 orang. Itu ada saya sendiri, terus ada Ma'rifat, Handika, Raisa, Cikal, sama Yuni. Lokasi kalian di sana? Kami memilih lokasi di Kecamatan Solok Selatan kemarin. Masing-masing tersebut dapat per desa atau dalam per tim itu kalian semuanya sama-sama? Kalau itu kami masing-masing itu dapat jatah desa ya. Jadi satu orang itu ada desanya sendiri. Iya. Jadi satu orang itu dapat satu desa. Kira-kira berapa responden yang kalian dapatkan? Itu sekitar 300 responden karena satu orang itu ada 60 responden yang harus didapatkan. Oh, 300 ya? Iya, 300. Alhamdulillah sekarang udah rampung sih. Mantap. Progres selama di lapangannya itu bagaimana? Dan kendala apa sih yang kalian dapat selama di lapangan itu? Untuk progresnya sendiri kami itu diawali dari penyusunan artikelnya ya. Nah, penyusunan artikel itu dimulai dari bulan Januari. Nah, di bulan Januari itu kita mulai menyusun dari pendahuluan sampai di metodologi penelitian. Nah, setelah semuanya itu udah rampung, di bulan Februari kami udah mulai turun lapangan pengambilan data di Desa Bondauna. Nah, di Desa Bondauna ini kami turun awalnya di Dusun 4. Nah, di Dusun 4 sendiri ini yaitu di Gandapi, lokasinya itu berada di atas gunung. Jadi otomatis kita harus ada pendampingan dari aparat desa yang ada di sana. Nah, setelah berbincang-bincang dengan aparat yang di sana, dan akhirnya mereka mau mendampingi kami, dan juga sekalian mereka mau mengambil data untuk kebutuhan pemilu kemarin itu pas kami mau turun. Jadi bareng-bareng ke sana dengan aparat desa, dan kita itu menempuh waktu berapa jam ya kemarin ya? 2,5 jam kalau nggak salah. Wow, jalan kaki ya? Jalan kaki. Oh, mantap. Jalan kaki itu naik gunung ya di atas. Terus habis setelah itu pasti capek iya, rasanya. Capek banget. Kan biar bayangin aja gitu 2 jam gitu, jalan kaki naik gunung lagi. Iya. Nah, terus abis turun dari situ, abis dari atas kita move ke desa lain. Move ke desa lain itu ke desanya teman saya yang di Boneda. Kebetulan desanya itu kan berdekatan. Jadi gak jauh juga sih dari rumah-rumah kami. Jadi kami nggak nginap di situ. Kami jadinya pulang-pulang gitu. Ya, pada saat pengambilan datanya habis move ke desa lain itu akhirnya terakhir pengambilan datanya tuh di desanya
teman saya Cikal itu enggak Cikal, Raisa di desa Pancuran. Jadi detailnya di situ sih. Kami itu masing-masing kan dapat satu jatah desa. Nah, selain kami itu ada Raisa itu akhirnya dia dapat 2 desa. Dia dapatnya di Libungo sama Pancuran. Nah, selebihnya kami cuma satu desa aja. Oh, cuman Kak Raisa yang dapat 2 desa ya? Iya. Ada kendala nggak sih selama pengambilan data tersebut, Kak? Kendalanya tuh masyarakatnya tuh kebanyakan itu kurang mau gitu diwawancara. Ada juga yang masih di lahan, petani-petani yang masih di lahan. Jadi banyaknya tuh mereka tidak mau diwawancarai. Menolak untuk diwawancara. Jadi itu ya susahnya, Kak. Iya, susah banget itu kalau untuk pengambilan data ya. Iya. Hasil penelitiannya Kak Adel? Untuk hasil penelitian sendiri, dari hasil uji statistik itu kami mendapatkan bahwa terdapat kalau yang mana pemahaman petani gitu. Pemahaman petani terhadap sustainable agriculture itu sangat rendah gitu. Yeah. Terlebih dari antara lain itu dari penggunaan pupuk organik, rotasi tanaman, terus tumpang sari itu masih kurang akan hal-hal itu, dan juga praktisnya mereka juga masih kurang terhadap sustainable agriculture. Antara lainnya itu ya tadi penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, juga rotasi tanaman, terus tumpang sarinya, pengolahan tanahnya gitu. Mereka masih kurang paham tentang itu, dan juga prakteknya masih sangat kurang. Itu hasil dari penelitian kami. Jadi penggunaan pupuk organik terlalu berlebihan itu juga menyebabkan tanah menjadi tidak subur ya, Kak? Pupuk kimia ya, pupuk kimia yang kalau dipakai berlebihan gitu dapat dapat menyebabkan tanah itu menjadi tidak subur. Jadi ya kebanyakan petani itu gagal panen karena hal itu, dan juga karena pengolahan lahan mereka yang kurang baik ya. Jadi ya unsur hara juga nggak terlalu. Temuan menarik dalam penelitian ini apa, Kak Adel, kalau bisa tahu? Temuan menariknya dari penelitian ini ya, jadi ada beberapa faktor yang berkorelasi dengan sustainable agriculture. Itu salah satunya itu ada usia, tingkat pendidikan, terus keterlibatan petani di penyuluhan, dan juga di kelompok tani. Nah, jadi usia itu ternyata ia berkorelasi negatif dengan tingkat penggunaan pupuk kimia. Jadi semakin tinggi usianya petani, jadi semakin rendah juga pengetahuan mereka tentang penggunaan pupuk kimia. Itu yang kami dapatkan di lapangan sih kan. Banyak yang berkata bahwa kami tidak paham bagaimana penggunaan pupuk kimia yang baik dengan benar gitu. Jadi kami dikasih pupuk, langsung diaplikasikan dan dipakai pupuk kimia terus menerus. Itu tidak diselingi dengan pupuk organik yang lainnya. Itu. Dan ada juga yang berkorelasi positif itu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu dia berkorelasi positif dengan rotasi tanaman. Di mana mereka semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin tinggi mereka paham akan praktis rotasi tanaman. Nah, rotasi tanaman sendiri itu kayak menanam seling-selingan lah. Habis nanam jagung kan, di lahan yang sama itu ditanami kacang atau cabai gitu. Banyak ada juga banyak petani yang paham akan hal itu gitu. Ya, output yang Kak Adel dapat dalam penelitian ini apa? Output yang saya dapat dari penelitian itu apa ya kira-kira ya? Jadi saya bisa lebih paham dan lebih tahu bagaimana karakter tiap-tiap masyarakat ya yang mau diwawancarai. Jadi untuk kedepannya saya bisa lebih belajar lebih banyak lagi gitu tentang bagaimana langkah-langkah baiknya dalam turun lapangan atau pengambilan data atau penyusunan artikelnya sendiri gitu. Jadi kedepannya gak shock atau gak yang gak tahu apa-apa gitu karena udah tahu sekarang. Jadi kedepannya saya bisa lebih baik lagi gitu. Iya. Terus terakhir nih Kak Adel, pesan Kak Adel yang diberikan kepada mahasiswa yang mau ikut MBKM.
Jadi kalian yang mau yang tertarik dengan penelitian, kalian bisa join di MBKM Riset ini. Jangan pernah takut mencoba ya. Ya, jadi untuk kalian yang ingin mengikuti MBKM jangan pernah menyerah dan harus tetap semangat ya. Iya. Ya, oke, baiklah. Tak terasa ya 15 menit sudah kita berbincang membicarakan tentang MBKM ini. Ya, jadi itulah pembahasan kita tentang MBKM Riset yang sudah dilakukan oleh saudari kita, Kak Adelia Hasan. Semoga episode kali ini menginspirasi sahabat inspirasi lainnya untuk bisa tertarik dan ikut dengan program MBKM. Kita akan kembali lagi dengan episode Agri FM on Podcast. Sampai ketemu Senin, saya Yunita Rahayu undur diri dari ruangan dengar. Terima kasih Kak Adel yang sudah bergabung sebagai narasumber kami di Agri FM. Dan saya tutup pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.